Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bram Jirahan dengan NIM 4403196 532 dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum jaringan komputer yang ada di modul 7, yaitu tentang routing dinamis. Dalam routing dinamis ini diberikan sebuah tugas di mana kita harus membuat sebuah desain jaringan yang terdiri dari 4 buah router, lalu ujung masing-masingnya terhubung dari 2 buah komputer yang dihubungkan melalui hub itu sendiri. Berarti hubnya ada 2 juga. Kemudian untuk bisa di routing dinamis menggunakan RIP versi 2 sehingga keempat komputer tersebut bisa saling terhubung. Sebelumnya untuk routing dinamis ini kita bahas sedikit kembali. Routing dinamis yaitu routing protokol merupakan metode yang paling umum digunakan. Yang routing dinamis ini cara yang digunakan untuk melepas kewajiban pengisi IP address ke tabel routing. Jadi di sini secara dinamis atau kebalikannya dari statis itu sendiri, IP akan secara langsung terhubung. Dari contoh routing protokol ini atau routing dinamis ini salah satunya adalah routing RIP sendiri atau routing information protocol atau yang disingkat dari RIP. Ya, sebelum itu kita akan menampilkan sebuah tugasnya terlebih dahulu, bahwa tugas di sini adalah yang diberikan daripada dosen sendiri. Tugasnya adalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mendesain jaringan yang terdiri dari 4 buah router dengan masing-masing ujung routernya terhubung dari 2 buah komputer. Kemudian buat routing dinamis menggunakan RIP atau routing information protocol versi 2 sehingga keempat buah komputer tersebut saling terhubung. Berarti kalau secara logikanya kita akan membutuhkan 4 buah komputer, 2 di ujung sini, 2 di ujung sini, lalu dihubungkan dengan 2 buah hub yang masing-masing di tengah itu ada 4 buah router itu sendiri. Oke, langsung saja kita langsung kepada Cisco Packet Tracker. Oke, di sini kita sudah masuk kepada Cisco Packet Tracker yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita membutuhkan 4 buah router yang masing-masing ujungnya itu ada 2 buah PC. Berarti di sini ada 2 buah PC yang masing-masing di ujung yang penghubungnya adalah hub dan 4 buah router. Oke, langsung saja kita masuk kepada yang kita butuhkan adalah router, 4 buah router. Oke, router. Lalu kita butuhkan 2 buah hub dan hub. Lalu kita butuhkan 4 buah komputer yang masing-masing sebelah kanan 2 dan sebelah kiri 2 ujung dari router itu sendiri. Oke, setelah itu kita akan hubungkan satu persatu. Kita hubungkan. Oke, kan satu buah router masuk ke hub kembali, dan dari hub kita masuk kepada PC. Nah, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita rapikan, oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, setelah itu yang akan kita lakukan adalah mengubah nama dari setiap PC dan juga router agar kita bisa lebih mudah dalam mengkonfigurasinya. Di sini kita komputer 1, lalu di sini kita masuk komputer 2, di sini kita masuk ke komputer 3 berarti, dan ini adalah komputer. Setelah itu di sini adalah hub 1, dan di sini adalah hub 2. Setelah itu kita di sini adalah router berarti ya. Router 1,
Di sini adalah router 2, di sini router 3, dan di sini adalah router 4 itu sendiri. Nah, dari masing-masing router ini sudah kita beri label atau ganti nama, dan juga kita akan tambahkan label, sebuah label untuk menentukan IP address yang akan kita gunakan daripada komputer itu sendiri maupun dari router itu sendiri. Dan untuk dari komputer itu sendiri kita akan menggunakan 192.168.1.2/24. Di sini kita akan gunakan untuk komputer 2 sendiri adalah 192.168.1.3/1/24. Lalu di dalam penghubung antara kedua PC melalui hub, kita masukkan IP address 192.168.1.1/24, dan untuk router 1 ini sendiri kita akan gunakan 100.100.1/24, dan untuk router 2 di ujung sebelah kiri sini 100.100.100.2/24, dan di sini kita akan kasih router port yang sebelah kanan 100.100.101.1/24, dan di router sebelah yang router 3, berarti router 3 sebelah kiri yaitu router 1 router. Ini berarti kita ubah terlebih dahulu. Ini 100 ini untuk ini, dan ini untuk ini. Lalu untuk router 2 sendiri ini sebelah sini, lalu kita paste saja biar lebih mudah. Di sini berarti 100.1.2. Lalu untuk yang port router 3 ini sendiri sebelah kanan router 3 kita ganti menjadi 102/1, dan untuk router 4 sebelah kiri kita ganti menjadi 102/1. Berarti ini per 2. Oke, setelah itu untuk router 4 yang ada di sebelah kanan berarti masuk kepada interface FA0/0 yang nantinya akan diberi IP address 192.168.2.1/. Lalu untuk komputer 3 kita kasih IP address 192.168.2.2/24, dan untuk komputer 4 ini sendiri 192.168.2.3/24. Oke, di sini kita dulu ke atas, ke samping. Ini juga kita kesampingkan. Lalu ini kita ke atas. Oke. Nah, jadi setelah itu kita akan mengetahui port mana yang akan kita gunakan antara penghubung satu sama lain. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu ujung-ujungnya. Oke. Nah, setelah ini kita akan lebih mudah untuk mengkonfigurasikan daripada komputernya itu sendiri, lalu untuk routernya itu sendiri, karena kita sudah mengetahui port-port yang kita butuhkan. Lalu kita masuk saja untuk masuk kepada komputer 1. Di komputer 1 ini kita konfigurasikan 192.168.1.2, database mapnya 255.255.255.0, dengan default gateway 192.168.1.1. Kita lakukan hal yang sama kepada komputer 2. Komputer 2 di sini kita menggunakan IP address 1.3 dengan default gateway dan juga subnet yang masih sama. Lalu kita ke komputer 3. Di komputer 3 ini kita akan konfigurasikan IP address-nya yaitu 192.168.2.2 dengan subnet yang sama, dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Setelah itu kita lakukan yang sama kepada komputer 4. Dengan komputer 4 ini IP address yang akan kita gunakan 2.3 berarti dengan subnet mask-nya dan default gateway-nya masih sama.
Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan daripada router 1, router 2, router 3, dan router 4 itu sendiri. Nah, daripada router 1 ini sendiri, kita akan melakukan konfigurasi pada port FA 0 per 0 dan SE 2 per 0. Lalu untuk router 2 ada SE 2 per 0 dan SE 3 per 0. Dan router 3 juga ada SE 2 per 0 dan juga SE 3 per 0. Dan di router 4 ada SE 2 per 0 dan juga FA 0 per 0. Dimana di sini FA itu pas internet sendiri kita bisa langsung no shutdown-kan nanti untuk mengaktifkan koneksi dari port itu sendiri. Lalu untuk SE ini kita membutuhkan yang namanya clock rate. Nah, sudah sebelumnya juga dijelaskan bahwa clock rate ini yang akan bisa menerima ataupun melanjutkan pesan dari komputer satu ke komputer lainnya yang terpisah menggunakan router itu sendiri yang ada tanda atau port SE itu sendiri. Kita membutuhkan yang namanya clock rate 64.000 dan juga setelah itu kita bisa melakukan no shutdown untuk melakukan inisiasi daripada mengkoneksikan, mengaktifkan port yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung saja kepada router 1 di CLI. Di sini kita klik mau saja, selalu kita enable, enter, enable, kita configure terminal. Setelah itu kita masukkan interface yang pertama yaitu interface FA 0 per 0. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1.1.255.255. Lalu karena kita sini interface-nya FA 0 per 0, FA berarti kita langsung bisa no shutdown saja. Setelah itu kita exitkan dari interface FA 0 per 0. Lalu kita masuk kepada interface yang selanjutnya yang ada di router 1 yaitu interface SE 2 per 0. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 100.100.100.1 255.255.255.0. Oke, setelah itu karena di sini interface-nya SE berarti kita masukkan clock rate terlebih dahulu. Clock rate 64.000. Setelah itu kita no shutdown. Setelah kita no shutdown, kita exit saja, exit kembali dan exit. Setelah itu kita lakukan hal yang sama kepada router 2 untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan daripada port yang digunakan. Di sini kita no saja. Untuk router 2 ada SE 2 per 0 dan SE 3 per 0. Langsung saja kita mulai ke enable. Masuk kepada configure terminal. Setelah itu kita masukkan interface yang pertama yaitu interface SE 2 per 0. SE 2 per 0 ini kita masukkan IP address-nya yaitu 100.100.100.2 dengan solution smart subnet max-nya 255.255.0. Setelah itu kita masukkan clock rate 64.000 karena SE ya, dan kita langsung bisa no shutdown. Kita exit dari interface SE 2 per 0. Kita masukkan kepada interface SE yang sebelah kanan yaitu SE 3 per 0. Interface SE 3 per 0. Oke, setelah itu kita akan masukkan IP address dari SE 3 per 0 yaitu IP address-nya 100.101.1 dengan data 255.255.255.0. Setelah itu kita akan masukkan clock rate-nya karena interface SE 3 per 0, clock rate-nya 64.000. Setelah itu kita no shutdown. Kita exit-nya terlebih dulu, exit dan exit. Oke. Di sini ini 100 ya. Oke. Setelah itu kita akan masuk pada router yang ketiga. Router yang ketiga ini kita lakukan yang sama untuk bisa mengkonfigurasikan port yang akan kita gunakan. Kita klik dulu, lalu kita enablekan configure
terminal, lalu kita masukkan interface. Nah, di sini untuk router 3 interface yang kita butuhkan adalah SE2/0 dan SE3/0. Berarti sini SE2/0, IP address-nya yaitu 100.100.102.1 dengan subnet MAC-nya 255.255.255.0. Untuk SE2/0 ini kita berarti gunakan yang bawah ya teman-teman. Kita gunakan yang ini yang 100 ini. Untuk SE3 baru ini yang atas. Oke. Nah, berarti yang ini untuk ini. Oke, kita kembali di sini berarti 100.101.2.255.255.255. Setelah itu kita masukkan clock rate-nya 64.000 dan setelah itu kita no shutdown kan. Setelah kita no shutdown, kita keluar dulu dari interface SE2/0, kita masuk kembali kepada interface yang selanjutnya di sebelah kanan router 3, yaitu interface dari SE3/0. Dari SE3/0 ini kita masukkan IP address-nya 100.100.102.1 dengan subnet mask-nya masih sama 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan clock rate-nya 64.000 dan kita no shutdown. Setelah kita melakukan no shutdown, kita exit terlebih dahulu semua fiturnya. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama yang terakhir di router keempat. Di router keempat ini kita masuk kepada CLI kembali, kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan enable configure terminal dan masuk kepada interface. Interface yang ada di router 4 ini adalah SE2/0 dan juga FA0/0. Oke, kita langsung masuk saja. Oke, langsung kita masuk kepada interface SE2/0 terlebih dahulu. Kita masuk IP address-nya yaitu 100.102.2.255.255. Oke, sini kita belum ganti. Di sini 100 ya. Oke, setelah itu ini sudah. Lalu kita masukkan clock rate terlebih dahulu karena di sini masih interface SE itu sendiri 64.000, lalu kita no shutdown. Setelah itu kita keluar dari interface SE2/0 dan kita masuk kepada interface yang terakhir, interface dari FA0/0. Masukkan IP address-nya 192.168.1.2.1 dengan subnet transfer yang masih sama 255.0. Karena ini interface FA, kita langsung saja kita no shutdown untuk menginisiasi daripada koneksi port. Setelah itu kita exit-kan terlebih dahulu semuanya dan exit. Oke. Setelah semuanya exit, kita lihat kembali semua koneksi antar komponen sudah menunjukkan bahwa ada tanda panah warna hijau yang artinya sudah terhubung satu sama lain. Tetapi sebelum itu kita akan melakukan terlebih dahulu konfigurasi daripada router dinamisnya itu sendiri. Ya, sebelumnya kita menggunakan router statis dan sekarang kita menggunakan router dinamis. Yang kita gunakan adalah konfigurasi terminal dari router RIP, yaitu Router Information Protocol atau biasa disingkat dengan VIP yang versi 2. Oke, kita langsung saja kepada router yang pertama. Router pertama ini kita langsung enter saja. Setelah kita enter, kita masukkan enable kembali. Setelah masukkan enable, configure terminal. Kita masuk kepada router VIP, versinya versi 2. Langsung kita masukkan kepada network
Nah, network yang bekerja di dalam router 1 adalah network yang 192.168.1.0 berarti karena jangkauannya itu kita masukkan 192.168.1.0. Lalu yang kedua yang sebelah kanan berarti network jangkauannya itu 100.100.100.1 berarti belakangnya titik 0. 100.100.100.100.100 0. Setelah itu kita exitkan. Oke, setelah kita exitkan, kita lakukan hal yang sama terhadap router 2. Dalam router 2 ini kita langsung enter aja enable. Kita masukkan configure terminal. Masukkan kepada router IP dan version 2, lalu masukkan network jangkauannya di router 2 itu ada 100 berarti sini 100.0 dan network yang sebelah kanannya adalah jangkauannya 100.101 network 100.101.0. Oh, di sini ada kesalahan penulisan network ya teman-teman. Network 100.101 network. Setelah itu kita exitkan. Kita exitkan kembali. Oke. Setelah itu kita masuk kepada router 3. Kita lakukan hal yang sama di router 3. Kita enter terlebih dahulu enable configure terminal. Setelah configure terminal, kita masukkan router RIP. Setelah masukkan router RIP, baru kita masukkan version 2. Jangan lupa version 2-nya version 2 karena dari tugasnya kita membutuhkan RIP yang version 2 dengan jangkauan network. Network pada router 3 adalah 100.100.101 dan 100.100.102. Berarti sini 100.100.101.0. Oke, dan juga network 100.100.102.0. Setelah itu kita exitkan, exit dan exit. Oke, kita lakukan yang terakhir hal yang sama di router yang keempat. Router keempat ini kita akan terlebih dahulu enable. Setelah enable, kita configure terminal. Lalu masukkan router RIP dan juga version 2. Masukkan jangkauannya. Network daripada router 4 ini adalah nih 100.100.102 dan juga 192.168.2.0. Oke, kita tulis ini 100.100.102.0 dan juga network 192.168.2.0. Setelah itu kita exitkan, exit dan exit. Oke, setelah itu kita akan mengeceknya dari router 1, 2, dan 3 masing-masing apakah sudah terkoneksi satu sama lain untuk router dinamisnya atau belum dengan cara kita kembali ke router 1. Ini kita exitkan terlebih dahulu dan kita exit. Kita masuk kepada router show IP router. Oke, di sini untuk koneksinya cek connected, R-nya yang kita gunakan yaitu RIP Router Information Protocol sudah masuk di serial 2/0, di serial 2/0, serial 2/0 dan fast internet 0/0 koneksinya. Oke, udah. Di sini kita enter show IP router. Di sini juga sama, sudah terkoneksi satu sama lain dan juga RIP-nya sudah ada serial 3/0 dan 2/0. Kita cek di router yang ketiga, show IP route. Dan di sini juga sudah terhubung RIP-nya di serial 2/0 dan 3/0 dan juga koneksinya sudah ada. Dan yang terakhir kita cek di sini show IP route. Dan di sini juga sudah terhubung untuk
daripada RIP-nya dan juga koneksinya. Dan langsung saja kita lakukan koneksi dengan cara mengetes ping. Ping yang akan kita gunakan, misalkan kita ambil dari komputer 3 dulu. Komputer 3 akan menyeberang kepada komputer 1. Berarti di sini kita buka komputer 3, command prompt, di sini kita ping alamat IP address dari komputer 1. Jadi di sini 192.168.1.2. Kita enter. Sedang melakukan pinging, apakah berhasil? Request timeout dan bawahnya reply from reply dengan paket yang terkirim 4, yang diterima 3, dan yang kehilangan atau lossnya adalah 1. Dan berarti di sini bisa dikatakan bahwa pengiriman data dari komputer 3 ke komputer 1 sudah berhasil dan sudah terhubung. Oke, kita lakukan hal yang sama kebalikannya dari komputer 1 ke komputer 3. Kita masuk kepada command prompt, kita masuk ping 192.168.2.2 ya. Di sini komputer 3 2.2. Oke. Langsung ada replay dan juga replay yang mengatakan paket terkirim 4 atau data terkirim 4 dan diterima 4. Sudah berhasil. Kita coba yang komputer 2, kita kirim pingnya ke komputer 4 ya. Teman, berarti sini kita ping 192.168.2. Kita melakukan pinging di sini, apakah berhasil? Request timeout dan sisanya ada reply. Berarti yang terkirim 4, yang diterima 3, dan yang kehilangan atau lossnya 1. Dan kita lakukan hal yang sama untuk komputer 4 ke komputer 2 sebaliknya. Kita cek dengan ping 192.168.1.3. Pinging, replay, dan replay. Berarti paket yang terkirim 4, yang diterima 4, dan yang loss kehilangan. Dari semua percobaan komunikasi 1, 2, 3, dan 4 ini sudah berhasil dengan cara di ping dan di replay oleh penerima pingnya tersebut. Dan makanya itu desain jaringan yang terdiri dari 4 buah router yang masing-masing 2 buah komputer di ujungnya bisa dilakukan routing dinamis secara berhasil, dan komputer ini saling berhubung menggunakan router dinamis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa router dinamis ini tidak memerlukan atau tidak mewajibkan pengguna untuk memasukkan IP itu sendiri, tetapi bisa melakukannya secara dinamis dari komputer 1 ke komputer 3 ataupun sebaliknya dari komputer 2 dan juga komputer 4 yang terhubung menggunakan router. Keempat router ini dikonfigurasikan menggunakan konfigurasi router dinamis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.